Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Wa ba'd. Ikhwatul iman, pemirsa channel SIT Nurul Fikri yang berbahagia, apa kabar Anda semua? Semoga di bulan Ramadan yang telah memasuki hari ke-11 ini, Allah masih memberikan kekuatan kita untuk senantiasa bersemangat menambah amal-amal kebaikan di bulan yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, sangat senang rasanya saya Aminullah dapat menyapa Anda semua dalam kajian Islam SIT Nurul Fikri yang kami ambil tema dari kitab Mau'izatul Mu'minin, intisari nasihat-nasihat dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita Ustadz Masrur Ahmadi Al-Hafiz. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah, kita telah masuki Ramadan hari ke-11 Ustadz ya. Alhamdulillah. Semoga ini pembahasan kita dari kitab Mau'izatul Mu'minin dapat menambah semangat kita di bulan Ramadan ini Ustadz. Amin ya. Insyaallah. Baik teman-teman pemirsa channel SIT Nurul Fikri yang berbahagia, kita akan simak pemaparan dari Ustadz Masrur Ahmadi Al-Hafiz dari pembahasan kitab Mau'izatul Mu'minin, intisari nasihat-nasihat dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan ikhwatul iman, Anda juga bisa melakukan pertanyaan di dalam kolom komentar, baik itu komentar di Facebook ataupun di channel YouTube kami. Jika Anda ingin bertanya, silakan layangkan pertanyaan Anda langsung ke nomor WhatsApp 0895 0525 2992. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0895 0525 2992. Baik teman-teman, kita akan simak kajian kitab Mau'izatul Mu'minin, intisari nasihat dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya Ustadz, bisa langsung disampaikan Ustadz. Fadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bil khusus para pemirsa dari pendengar SIT Nurul Fikri. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa. Kita telah memasuki Ramadan yang ke-11 ya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin memberikan kontribusi kepada para pemirsa, yaitu tentang bagaimana caranya kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Bab yang kita ambil dari kitab Mau'izatul Mu'minin, yaitu intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, mudah-mudahan membantu kita dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan diri kita mengenai kelemahan-kelemahan akhlak yang ada dalam diri kita. Akan langsung saya bacakan. Bab pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bayanut tariqil ladzi ya'rifu bihil insan uyuba nafsihi. Ini bab menjelaskan tentang bagaimana cara manusia itu mengetahui tentang aibnya sendiri. Nah, kita itu seringkali orang lebih sibuk untuk
mencari aib orang lain. Sementara aib dan kelemahan diri sendiri terkadang terlupakan. Nah, ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara mengobati ya kejiwaan kita ya, karena ini terkait dengan akhlak ya, bagaimana kita hendaknya itu selalu ya introspeksi diri sebelum kita melihat kelemahan dan kesalahan orang lain. Ya'lam anna Allah azza wa jal idza arada bi 'abdin khairan bassarahu bi uyubi nafsihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika Allah azza wa jal ingin ya memperbaiki seorang hamba atau membuat orang itu menjadi baik, maka Allah akan berikan kemampuan orang tersebut untuk melihat aibnya sendiri. Faman kanat basiratuhu nafidatan, barang siapa yang mata hatinya itu telah menembus, artinya hatinya bening, hatinya lurus, hatinya salim, bisa melihat persoalan yang ada pada diri sendiri, bisa melihat kelemahan diri sendiri, lam takhaf ahli uyubah, maka dia tidak akan khawatir tentang kelemahan-kelemahannya. Sebab faida arafal uyubah, maka tatkala seseorang itu melihat aibnya sendiri, amkanahul ilaj, maka ada kemungkinan untuk bisa mengobati. Walakin atharul khalqi, akan tetapi kebanyakan manusia jahiluna bi'uyubi anfusihim. Akan tetapi kebanyakan manusia itu dia bodoh dan tidak mau mengerti tentang aibnya sendiri. Yara ahaduhum al-qadha fi aini akhihi. Jadi salah satu di antara mereka itu melihat kotoran ya yang ada di mata saudaranya. Wala yara al-jida' fi aini nafsihi, dan sedangkan dia tidak melihat batang kurma atau ada makna lain unta yang ada di yang nempel di matanya sendiri. Subhanallah ya, ini satu analogi yang luar biasa. Orang itu mampu melihat kelemahan orang lain walaupun kecil, tapi ketika kelemahan itu ada diri sendiri, sekalipun itu besar, enggak akan kelihatan. Masya Allah. Ini tabiat manusia. Nah, makanya ini perlu diperbaiki yang seperti ini. Ya. Faman arada ayyarifa ayyuba nafsihi falahu arba'atu turukin. Barang siapa yang ingin mengetahui tentang aib diri sendiri, tentang kelemahannya sendiri, maka baginya ya ada 4 cara. Nah, jadi ada 4 cara untuk mengetahui aib dan kelemahan diri sendiri. At-tariqul awal, ya, cara yang pertama, ayat jadi sabain yati syaikhin ya basirin bu'yu bin nafsi ya muttali'in ala khafayal afat ya, afat ya. Jadi hendaknya seseorang itu ya duduk di hadapan syekh. Kalau kita murabbi barangkali ya, murabbi ya, agar murabbi itu murabbi yang memang betul-betul dia sudah kompeten ya secara keilmuan, secara akhlak, hati yang bersih ya. Yang di sini disebutkan basirin bu'yu bin nafsi. Dia yang telah tahu ya, hatinya telah menembus ya tentang aib-aib dirinya sendiri, dan dia melihat ya tentang rahasia-rahasia atau efek yang ditimbulkan oleh keburukan akhlak itu atau aib itu. Wa yattabi'u isyaratahu fi mujahadatihi, maka dan orang tersebut mengikuti petunjuk dalam bermujahadah. Wa hadza sya'nut tilmidzi ma'a ustadzihi, ini adalah sikap yang harus dilakukan oleh seorang murid di hadapan ustadznya atau gurunya. Fa ya'rifuhu ustadzuhu uyuba nafsihi, maka kemudian ustadznya itu, murabbinya itu ya, pembimbingnya itu, kalau dalam bahasa Thariqah itu mursyidnya lah kira-kira begitu. Mursyid ya dalam bahasa orang-orang yang sufi. Sufi lah ya, para sufi yang kemudian mereka punya mursyid yang dianggap sebagai guru spiritualnya.
ya, maka dia akan mengetahui wa ya'rifuhu tariqa ilajihi, dan dia akan mengetahui ya bagaimana cara untuk menghilangkan. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi hendaknya harus ada orang yang membimbing. Karena kita ini manusia ya, manusia itu tempat salah dan lupa, makhluk khata' wa nisyan. Kalau kita hanya merasa diri kita telah baik, itu satu sikap yang enggak benar itu ya. Nanti kita jadi sombong, maka perlu adanya orang yang membimbing kita. Nah, kalau di kalangan kita ya alhamdulillah kita punya murabbi, punya orang-orang yang berkompeten dalam mendidik kita, yang akan mampu melihat kelemahan-kelemahan kita sehingga kelemahan-kelemahan itu bisa diperbaiki. Kemudian at-tariqus tsani, ya cara yang kedua, ayat luba sodikon sodukon. Ya artinya teman yang betul-betul jujur, ya bukan hanya teman yang seringkali memuji-muji kita, itu berbahaya. Ya teman yang jujur adalah teman yang mampu melihat ya yang baik ataupun yang buruk. Kalau yang baik disupport agar lebih baik dan istiqomah. Kalau yang buruk ya harusnya diingatkan. Iya, kalau dimadh terus, dipuji terus itu berbahaya. Iyyakum wal madhu fa innahu dabhun. Ya, kalian harus takut kepada pujian, karena fa innahu, sesungguhnya pujian itu dabhun adalah menggorok leher. Insyaallah. Jadi saduqon basiron, yang sudah mampu dia melihat ya, yang sudah tembus hatinya bersih. Mutadayyinan artinya dia beragama ya, cukuplah agama. Yulaqidu ahwalahu wa af'alahu, yang mengetahui tentang kondisi ahwalnya ya maupun perilakunya. Fama kudiya min akhlaqihi wa af'alihi wa uyubihi yunabbihu alaihi, maka apa yang tidak disenangi dari akhlaknya dan perilakunya dan aib-aibnya, maka guru tersebut akan segera mengingatkan. Fahakadha, yang seperti itu, kana yaf'alul akabir, ya seperti apa yang dilakukan oleh para pembesar min a'immatiddin, dari pemimpin agama ya. Contoh di sini, kana Umarur radhiyallahu anhu yaqul, sahabat Umar pernah berkata, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang mampu menunjukkan aib-aibku. Subhanallah. Sahabat Umar ini, Pak Amin. Ya bukan kebaikannya aja, Ustaz. Masya Allah, tapi ya. Aibnya minta ditunjukin. Aibnya ya minta ditunjukkan. Itu sahabat Umar sekali berbeliau. Siapa yang nggak tahu beliau ya, sahabat Umar itu, jangankan manusia, setan aja takut sama dia. Karena dia adalah orang yang sangat jujur. Dan seringkali pendapatnya itu cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau orang yang hatinya telah nembus. Dan beliau adalah orang yang sangat jujur, kalau bahasa kita mungkin wali ya. Jadi kalau kita ingin menyebut wali yang wali yang sebenarnya Umar itu. Subhanallah. Karena hatinya telah bersih, luar biasa. Inisiatifnya itu seringkali cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beliau pernah mengatakan rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati bagi siapa saja yang mampu menunjukkan ya, melihat aib-aibku ya. Wa kana yas'alu Hudzaifah. Jadi beliau pernah bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, wa yaqulu lahu, dan dia mengatakan kepadanya, anta sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau wahai Hudzaifah adalah pemilik rahasia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqina, tentang persoalan orang-orang munafik. Subhanallah, ini kekhususan Pak Amin ya, Ustaz Amin, kekhususan yang hanya Rasul berikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Jadi para sahabat lain itu ngeri kalau duduk sama beliau. Khawatir. Oh, itu disebutin termasuk yang termasuk Iya. Tapi bagi sahabat Umar justru kesempatan itu agar supaya diperlihatkan memang apakah di dalam diri beliau masih ada virus kemunafikan atau enggak. Ya, mungkin kalau kita ngeri ya, jangan-jangan kita ada. Masya Allah. Tapi sahabat Umar luar biasa, memang kejujuran beliau ini ya di atas rata-rata, luar biasa. Maka pantas kalau kemudian ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin ya, ekspansi Islam itu luar biasa. Percepatannya luar biasa. Bisa kita lihat dalam sejarah Islam ya. Nah, saya ulang lagi. Wa kana yas'alu Hudzaifah wa yaqulu lahu anta sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin. Ya, engkau ini wahai Hudzaifah adalah orang yang mengerti
tentang satu rahasia yang khusus hanya Rasul sampaikan kepada engkau, tentang bagaimana orang itu ada virus kemunafikan atau tidak. Ya. Fahal tara alayya syai'an min atharin nifaq, apakah engkau melihat sesuatu dalam diriku tentang kemunafikan itu? Masya Allah, ini Pak Amin luar biasa ini. Saya terharu sekali membaca penjelasan ini. Sekali berbeliau. Nah, kadang-kala kita itu disinggung sedikit, marahnya luar biasa. Luar biasa itu. Iya, padahal memang terkadang itu kelemahan itu memang ada dalam diri kita, tapi ketika diingatkan luar biasa ya. Ya, fahuwa ala jalalati qudratihi. Ya, ini di atas kemuliaan dari kuasa Allah wa uliman sabihi. Ya, ala jalalati qudratihi, atas wa ului mansabihi, ya. Jadi di atas keluhuran ya, derajat sahabat Umar radhiyallahu anhu. Hakadha kanat tuhmatuhu li nafsihi radhiyallahu anhu. Ya, seperti itu bagaimana beliau menuduh dirinya. Masya Allah. Jadi sebelum menuduh orang itu memang harusnya menuduh diri sendiri. Coba kalau ini kemudian akhlak ini menjadi perilaku kita, Pak Amin. Para pembesar di negeri ini, Pak Amin, para pejabat kita, Masya Allah ini. Enggak ada yang namanya pertengkaran seperti sekarang ini. Kalau menuduh diri sendiri. Iya, kalau sekarang ini kan orang sibuk menuduh orang lain. Sementara kelemahan, aib luar biasa dari sendiri dia tutupi. Ya, ini tentu kita harus belajar. Ya, belajar dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jadi subhanallah ya. Jadi kalau itu kita lakukan, insya Allah akan ada percepatan yang luar biasa dalam memperbaiki situasi ya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Itu cara yang pertama dan cara yang kedua, seperti itu. Baru dua nih Ustaz. Baru dua. Iya, subhanallah. Kemudian faqulu man kana awfaru aqlan wa ala mansaban, ya. Ya, jadi setiap orang yang sempurna akalnya dan derajatnya, karena aqallu i'jaban, maka dia akan sedikit ujubnya. Ujub itu artinya merasa hebat ya, dirinya merasa hebat, jadi mengagumi diri sendirilah ya, dan dia kagum dengan diri sendiri. Wa adamu ittihaman ya, dan tinggi perhatiannya, wa farhan dan kebanggaannya ya. Bitambihi ghairihi ala uyubihi ya, dengan peringatan dari yang lain atas celah yang ada pada orang tersebut. Waqad alal amru fi amsalina ila anna abghadul khalqi ilaina man yunsihuna wa yu'arrifuna uyubana. Dan sungguh urusan itu menjadi sebaliknya. Ya. Urusan manusia ini seringkali itu menjadi sebaliknya. Bahwa orang yang paling dibenci oleh manusia adalah orang yang sering menunjukkan aib itu. Padahal harusnya bersyukur. Iya. Jadi orang yang paling kita benci ya kebanyakan manusia kita lah ya. Kita juga masih sering seperti itu. Ya. Tatkala ada orang menasehati dan orang itu memperlihatkan ya, menyampaikan tentang aib-aib kita. Masya Allah. Wa yakadu hadza ayyakuna ya mafsahan an dhafil iman ya. Ya. Hal ini sebagai bukti nyata bahwa iman tersebut masih lemah. Ya, ternyata ukuran kelemahan iman seseorang itu tatkala dia merasa mengagumi diri sendiri. Nah, kemudian ketika diingatkan oleh orang lain ya, ketika aib itu istilahnya itu ditunjukkan agar diperbaiki, dia malah marah-marah ya, tidak menerima dengan hati yang baik. Ya. Nah, itu disebutkan di sini amdu fil iman, karena lemahnya iman. Fa inan akhlaqus sayyi'ah hayatun wa aqarib ladaghah ya, karena sesungguhnya akhlak yang buruk itu laksana ular dan kalajengking yang berbisa. Masya Allah. Dari di sini dalam kitab ini disebutkan bahwa akhlak yang buruk itu ibarat ular dan kalajengking yang berbisa. Ini ada satu analogi dari Imam Al-Ghazali yang luar biasa nih. Falau nabbahana ya, munabbihun ala anna tahta thawbina aqraban ya la taqallatna minhu ya minnatun wa farahna bihi ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengingatkan ya
seseorang yang mengingatkan kepada kita bahwa di bawah di bawah baju kita itu ada kalajengking. Gimana itu? Kalau misalnya ada orang mengingatkan bahwa di pundak kita itu ada kalajengking, kita seneng nggak? Wih, ada kalajengking tuh. Bubur ngilangin ya? Iya, seneng nggak kita kira-kira? Seneng diingetin. Seneng ya diingetin, karena kalau nggak diingetin, ya nggak bisa dihilangkan, nanti bisa menyengat kita kan begitu. Subhanallah, ini satu. Wastagholna bi izalatil aqarib, ya, dan kita akan sibuk untuk menghilangkan kalajengking itu, wa qatliha, dan membunuhnya. Wa innama nikayati 'alal badan wa la yadumu alamuha. Ya, jadi sesungguhnya sakit yang ada di dalam badan itu ya memang sakit tapi wala yadumu alamuha, tidak akan langgeng sakitnya itu. Ya, padahal tidak akan sakit kan? Kalau seandainya disengat kalajengking itu enggak, sakitnya itu ya enggak selamanya kan? Kalau sudah bisa terobati akan sembuh kembali. Paling waktunya juga enggak lama ya, paling 1 hari 2 hari ya. Nah, itu kita bersyukur sekali kan ketika ada orang mengingatkan bahwa di belakang kita, di baju kita ada kalajengking. Jangan kalajengking, ada kecoa gitu. Kecoa aja ya, kecoa atau semut merah itu ya, kita senang sekali, masya Allah. Ya. Jadi wala yadumu alamuha illa yauman famadunahu. Ya, paling sehari atau 2 hari atau 3 hari, itu paling lama ya kalau disengat kalajengking. Nah, sedangkan wa nikayatul akhlak, ya, sedangkan sakitnya yang disebabkan oleh akhlakul madmumah, akhlakul radi'ah, akhlak yang rendah, ala somimil qalbi, ya, karena disertai dengan kasarnya hati, ya, akhsya an taduma ba'dal maut, ya, lebih kita khawatirkan ya kelangsungannya setelah mati abadal abadi. Sedangkan keburukan yang ditimbulkan oleh akhlak ini justru berkepanjangan kalau nggak segera diobati, begitu. Nah, orang lebih senang ketika diingatkan ada kalajengking ya, tapi ketika diingatkan soal akhlak yang jelek, yang seharusnya dia bersyukur juga ketika dia sudah mengetahui bahwa akhlaknya ternyata jelek, kemudian dia diperbaiki, akan menyelamatkan dia. Kalau dibiarkan atau kalau diingatkan dia, misalnya dia malah membalasnya dengan kata-kata yang tidak tepat karena dia marah, karena dia umiswi, dan itu akan berkelanjutan itu sakitnya, akan terus menerus. Jadi akhlaknya buruk. Terus menerus buruk akhlaknya sampai di akhirat, bahkan di sini abadil abad mana. Ya. Tsumma inna la nafrahu biman yunabbihuna 'alaiha wa la nastagilu bi izalatiha. Kemudian kita ya tidak merasa gembira ketika diingatkan oleh seseorang. Ya, ada orang mengintrospeksi atau melihat kelemahan. Ada teman lah katakanlah ya. Tadi kan teman ini, teman yang baik adalah teman yang bisa mengingatkan, bukan hanya memuji tapi bisa mengingatkan, melihat kelemahan-kelemahannya. Masya Allah ya. Jadi malah kita kita tidak sibuk untuk menghilangkan kelemahan itu. Ya. Bal nastagilu bimuqabalatin nasih, akan tetapi kebiasaan kita itu menandingi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh orang yang nasihati kita itu. Misalnya ente itu kalau ngutang misalnya lama sekali bayarnya ya, misalnya ente juga gitu kan ente juga, saya pernah tahu itu ente punya utang nggak bayar misalnya. Jadi itu nastagilu bimuqalabatin nasih, ya, bimithli maqalatihi fanaqulu lahu, ya, seperti apa yang diucapkan oleh teman yang menasihati itu. Wa anta aidon, kamu juga begitu gitu. Ini kan kita juga kadang-kadang masih seperti itu kan. Ya, harusnya ketika ada orang mengingatkan tentang aib kita, tentang kelemahan kita, itu kan alhamdulillah gitu. Ya, ini subhanallah, ini Imam Al-Ghazali ya dalam memaparkan dan menganalogikan bagaimana dalam membersihkan aib dan kelemahan kita atau akhlak kita itu. Ya, wa anta aidan tasna'u kaita wa kaita, katanya. Kamu juga pernah melakukan begini dan begitu, ngapain kamu nasihatin saya, katanya. Masya Allah. Ya, ini disebutkan akhlak yang kurang baik ya. Wa tusghilunal adawah ma'hu anil intifai binasrihi, dan sibuk ya, malah berseteru bersama orang yang menasihati itu, anil intifai binasihi, ketimbang mengambil manfaat dari nasihatnya itu. Masya Allah ya.
luar biasa ini. Wa yusabbihu ayyakuna dzalika min qasawatil qalbi, ya. Dan ini ya, apa namanya, mirip ya yang seperti itu ya, apa namanya, dari karena disebabkan oleh kekerasan hati, alladzi athmaratha kathratud dzunub, ya, yang ditimbulkan oleh banyaknya dosa. Biasanya orang yang susah dinasihati itu hatinya sudah terlalu gelap. Udah gelap. Iya, udah gelap. Udah keras. Banyaknya dosa keras. Jadi kathratud dzunub, karena banyaknya dosa, maka kemudian hati menjadi keras. Wa aslu kulli dzalika dhauful iman. Ternyata penyebab dari semua itu adalah karena kelemahan iman. Jadi orang yang imannya kuat ya tentu akan berterima kasih kalau dinasihati. Tapi orang yang dhauful iman, imannya lemah, dia justru akan membalas dengan kalimat-kalimat yang sama. Ya, nggak nerima gitu ya. Nah, ini yang kita saksikan sekarang ini juga seperti itu. Ya, akhlak para pejabat kita juga masih seperti itu. Ketika diingatkan, padahal memang diingatkan, memang ada kelemahan-kelemahan itu. Wah, dibalas lagi. Kita kadang-kala kalau melihat dan mendengarkan di YouTube itu, Masya Allah, sampai kapan kita seperti ini? Ya, luar biasa. Sampai kapan kita seperti ini kalau akhlak akabiruhum, ya, para pembesar mereka, pembesar kita itu masih seperti itu. Padahal kalau menengok kitab ini, subhanallah ini, ya, insya Allah akan ada ilaj, ada obat. Fanas'alullah ta'ala ayulhimuna, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rusydana wa yubassiruna biuyubina, ya. Jadi kita menjadi petunjuk, ya, dan membuat waspada kita, wa yusyiruna bimudawatiha, dan kita sibuk untuk mengobatinya. Wa faqqina lil qiyam bisyukrin man yutalliuna ala musawina bimannihi wa fadlihi, ya. Dan Allah beri taufik, ya, agar kita terus menegakkan atau melakukan syukur, ya, terima kasih, ya, kepada orang yang memperlihatkan kesalahan-kesalahan kita, ya, bimannihi, dengan kemurahan Allah, wa fadlihi, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 2, Pak Min. Baru 2. Lanjutkan apa ada? Lanjut, Ustaz. Ya, Kita lanjut, ya. Sampai semuanya, ya. Iya. Nah, kemudian cara yang ketiga, ya, at-tariqus tsalis, ya. Jadi cara yang ketiga adalah ayastafida ma'rifata uyubi nafsihi, yaitu mengambil faedah, ya, daripada mengetahui aib dirinya sendiri. Min al-sinati adaihi, dari lisan musuh. Lisan musuh. Iya. Subhanallah ini, ya. Jadi menarik ini, Pak Amin. Jadi mengambil manfaat, ya, mengetahui aib dari lisan atau dari ucapan orang yang memusuhi. Karena dia lebih objektif. Iya, orang yang musuh itu lebih objektif. Kalau orang yang sering muji kita itu malah berbahaya. Kadang-kadang subjektif kan melihatnya. Berarti bersyukur punya musuh, Ustaz. Oh iya, musuh. Ya, musuh. Dan orang yang paling banyak dimusuhi siapa? Para nabi. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Masya Allah. Ya, itu jadi musuh itu pasti ada. Justru ada hikmah di situ. Kalau ada orang yang memusuhi kita, justru penilaian dia itu lebih objektif ketimbang orang yang menjadi muhibbin kita. Kalau muhibbin, orang yang menyukai kita kan, ya, dia hanya mampu melihat kebaikannya, akhirnya mengkultuskan secara berlebihan. Nah, subhanallah, ya. Ya, fa inna aina sukhti, maka sesungguhnya pandangan kebencian tubdi, ya, itu memperlihatkan al-masawa, ya. Jadi beberapa kesalahan. Jadi pandangan kebencian itu seringkali justru bisa menimbulkan apa? Memperlihatkan apa? Kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah. Wa la'allan tifa'ul insan bi'adwi musyakhinun, ya, bidzikri uyubi aktsaru min tifaihi bi sadiqin mudahinin uthni alaihi wa yamdahuhu wa yaf'anhu uyubah. Wah, ini Pak Amin. Ya, mungkin mengambil manfaat, ya, dari orang yang membenci, dari musuh yang membenci, itu lebih mengingatkan, lebih bisa mengobati aib-aib kita, ya. Jadi itu lebih banyak daripada manfaat dari kawan yang sering memuji kita. Kalau orang yang memuji-muji itu justru malah lebih berbahaya, sehingga kita tenggelam. Bisa jadi penjilat juga, Ustaz. Wah, penjilat itu maksudnya. Iya, ya, penjilat boleh. Ya, penjilat kan berbahaya. Jadi pokoknya tatanan atau tata kelola kehidupan itu sekarang luar biasa. Kita skala makro maupun mikro, ya. Jadi
yang nilai-nilai seperti ini sudah enggak diperhatikan lagi. Jadi orang lebih sibuk menjilat karena ada maunya, ada tujuannya ingin mendapatkan sesuatu. Ya enggak lain tuh kecuali aradul hayati dunia kan, min aradul hayati dunia. Jadi kesenangan-kesenangan dan harta ya, dunia ya, yang menyebabkan itu orang kemudian memuji dan menjilat secara berlebihan. Ya. Ila anna tab'a majbulun ala takdzibil adwi. Hanya saja tabiat manusia itu tidak percaya. Dengan musuh nggak percaya. Padahal di balik itu orang yang musuh itu ada hikmah yang luar biasa kalau kita cerdas. Makanya Imam Ghazali memberikan penjelasan luar biasa itu. Dari orang yang memusuhi kita. Penilaian dia lebih objektif ketimbang yang suka memuji-muji kita. Wa hamlama yaqulu 'ala ya, dan memandang apa yang mereka ucapkan ya karena kedengkian, ya, karena kedengkian. Walakinal bakhlu 'anil fa, ya, orang yang waspada tidak dapat lepas ya mengambil manfaat dari ucapan musuhnya. Ya, orang yang bijak ya, yang waspada. Fa inna musyrata la buta wa innatan wa annatan tashiru ala alsinatihim. Jadi kesalahan-kesalahan hal yang pasti ya, walau apa tersebar dari mulut-mulut mereka. Ya terkadang memang orang yang mengkritik kita itu kita kritikan dia memang betul-betul memang terjadi dalam diri kita. Tapi seringkali kita itu menutupi. Padahal kalau seandainya dia bijak, ya, ketika menerima kritikan, orang lain bisa memandang dengan pandangan yang objektif tentu saja, karena dia nggak senang. Dan kemudian kita bisa memperbaiki, itu kan banyak kebaikan yang kita peroleh. Oh iya, ternyata saya selama ini begini. Oh kalau begitu saya harus memperbaiki akhlak saya. Selama ini saya misalnya mudah tersinggung misalnya, ya. Kalau mudah tersinggung repot Pak Amin. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Kita jadi repot. Jadi nggak memperbaiki diri ya, malah sibuk untuk nutupin kelemahan-kelemahan, kan berbahaya itu. Malah jadi bagus buat kita muhasabah Ustaz. Wah, iya, dari musuh, biasa. apakah benar perkataan itu seperti itu, gitu. Benar, atau mungkin ada yang berbeda gitu. Iya. Jadi bahan muhasabah dia. Iya, dari bahan muhasabah. Kalau dia memang seperti itu, ya kita harus terima. Ya. Kalau kita bilang mengagumi sahabat Umar, ya tiru sahabat Umar tadi. Bahkan dia minta, ya, karena dia takut nanti banyak orang yang memuji akhirnya tenggelam, kan bisa jadi. Karena bukan nabi kan, beliau juga sahabat, itu artinya bukan nabi, artinya nggak maksum gitu. Jadi ya khawatir dirinya. Nah seharusnya kita lebih mengkhawatirkan, karena beliau yang sekaliber beliau yang luar biasa kejujurannya masih mengkhawatirkan dirinya. Jangan-jangan memang masih ada kelemahan-kelemahan itu, sehingga minta sahabat yang lain yang mungkin levelnya di bawah beliau. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Memang ya ini akhlak-akhlak seperti ini tuh sekarang sangat langka Pak Amin. Ya, sehingga ya ini yang kita saksikan. Orang lebih sibuk mencari mengkambing hitamkan orang lain, ya, mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Tapi sementara dia nggak mau sibuk untuk mencari kelemahan diri sendiri. Subhanallah. Ini satu penjelasan yang luar biasa ya, karena memang beliau adalah Imam Ghazali itu filosof Muslim yang luar biasa. Ya. Ini intisari dari kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian yang keempat atau rikur rabi, ya, jalan yang keempat ada ayu khaliton nas, ya, hendaklah bergaul kepada manusia. Jadi kita hidup ini tidak boleh sendirian, ya, harus bergaul juga ya. Jadi kalau kita hidup sendiri nggak bakalan bisa ya. Walaupun kita pintar misalnya sendiri, ya siapa yang mau dukung kita gitu kan. Kita kelihatan pintar karena ada orang bodoh kan. Kita kelihatan kaya karena ada orang miskin. Ya, orang miskin pun juga banyak hikmah dan faedah manfaat yang bisa ya diperoleh oleh siapapun. Ya. Jadi itulah kehidupan. Makanya di sini kita harus berkumpul kepada manusia. Fakullu ma ra'a madmuman, ya. Jadi setiap melihat hal yang tercela fi ma bainal khalqi, yang ada pada di antara manusia itu, fal yutalib nafsahu bihi, maka dan dia menuntut dirinya juga. Malah kita Itu, nah makanya di sini kita diajari Imam Ghazali.
manusia, agar ketika kita melihat kelemahan dan aib orang lain itu kita juga introspeksi. Makanya salah satu ta'amul ma'al Quran ya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran tatkala melihat ayat ancaman, ya, baca itu bukunya siapa, Yusuf Al-Qaradawi, yaitu gamblang sekali itu. Maka yang menjadi tertuduh pertama kali itu kita. Nah, gitu. Jadi orang yang tertuduh pertama kali kita, qori yang baca. Karena sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran, jadi Allah posisinya sebagai mutakallim, yang berbicara. Sedangkan kita mukhatab kan, mukhatab orang yang diajak bicara, yang mendengar. Nah, tatkala Allah menyinggung tentang misalnya keburukan seseorang, maka yang pertama kali tertuduh harusnya diri kita sendiri, sebelum kita nuduh orang lain. Berinteraksi dengan Al-Quran, subhanallah ya. Jadi berkumpul kepada ngukur diri kita itu. Dia inklusif, belum, iya inklusif dan egois. Iya, dia nggak melihat juga orang lain seperti apa. Ya misalnya menokohkan satu orang, makanya para ustadz kita memberikan peringatan kepada kita juga, kalau kita nyari guru itu ya jangan hanya satu, ya, karena guru itu kelemahan dan kelebihan juga. 1080 gurunya. Imam Al-Bukhari itu gurunya sampai 1080 guru coba. Bagaimana enggak luar biasa beliau. Dan seringkali beliau itu teman sebaya itu jadikan guru. Baca itu apa namanya biografi beliau. Makanya sampai banyak gurunya itu. Kalau ada teman misalnya dia secara akhlak, secara perilaku dia bagus, keilmuannya ada, ya kita anggap guru juga. Jangan segan-segan. Bahkan mungkin murid kita yang ada satu perilaku yang memang kita belum punya. Bisa jadi anak SD itu bisa jadi guru. Iya, kita anggap sebagai guru. Kita ini anak luar biasa kejujurannya misalnya. Kalah saya dengan anak ini. Kalau ada tugas misalnya diberikan selalu dikerjakan. Kita selalu salaman dan tanya. Kita belum begitu. Nah, makanya kita bisa ambil itu sebagai guru dalam hal itu ya, dalam bab tersebut. Subhanallah. Ya, sehingga kita enggak itu, jadi harus berkumpul, jadi bisa mengambil muqabalah lah ya, perbandingan. Ya. Nah kemudian wa yunsibuha ilaihi, kemudian menisbatkan kepadanya. Fa innal mu'mina mir'atul mu'min. Ini hadis ya. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu menjadi kaca cermin orang lain. Ya. Al mu'minu mir'atul mu'min. Saya masih ingat tuh karena itu anak-anak pada hafal itu setiap sholat duhur, setelah sholat itu dipimpin oleh Ustadz Irmawan waktu itu, ya ketua Madadiniyahnya, selalu ngapalin itu al mu'minu mir'atul mu'min. Jadi orang mukmin yang satu itu menjadi cermin bagi mukmin yang lain. Masya Allah ya, fayara min uyubi ghairihi uyuba nafsahu, maka dia akan melihat aib yang ada pada diri orang itu ada pula pada dirinya sendiri. Subhanallah. Wa ya'lamu anna toba mutaqarribatun fi ittiba'il hawa. Ya, jadi memang diketahui ya, atau wayu alam ya, atau annat toba mutaqarribatun fi ittiba'il hawa. Ya, jadi diketahui, jadi apa, tabiat manusia itu hampir sama dalam apa ini, mengikuti hawa nafsu. Ini hampir sama ya, lihat dirinya sendiri. Introspeksi itu berat, termasuk saya juga masih belajar, masih berproses ya. Makanya kita harus terus belajar. Kalau belajar ilmu, baca buku bisa banyak ya. Prakteknya luar biasa susahnya ya. Dan ini akhlak maksudnya, dan perilaku ini akan membawa kemanfaatan yang luar biasa dalam kehidupan. Iya. Jadi apa namanya, akhlak-akhlak tadi yang disebutkan ya. Kelemahan ya, ini ya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita ya. Jadi ketika ada teman ya mengingatkan kepada kita, maka kita harus bersyukur ya. Jangan malah dibalas dengan kata-kata yang sama ya. Dalik, kamu itu ngapain ya? Ngapain ngingetin misalnya. Nah, padahal itu manfaatnya luar biasa. Kalau bahasa kasarnya, lu juga itu ya. Lu juga begitu. Padahal tadi analogi Imam Ghazali saya jadi mencontohkan bagaimana kalau
di baju itu ada kalajengking. Kemudian orang lain ngingetin, apa kamu gembira? Pasti kita sangat senang sekali, ya, sangat senang sekali, merasa gembira karena kita kalau dibiarkan diingetin itu bisa menyengat. Nah, orang kadang-kala itu lebih berterima kasih hal seperti itu ketimbang ketika diingatkan soal keburukan akhlaknya. Nah, padahal keburukan akhlak itu kalau terus-menerus dilakukan, nggak ada yang ngingetin, itu apa namanya, dampaknya itu luar biasa. Ya, dampaknya akan berkepanjangan sampai akhirat. Maka di sini abadil abad tadi itu. Ya, makanya mudah-mudahan kita semuanya, ya, dan seluruh pemirsa kaum muslimin, ya, yang mendengarkan penjelasan dari kitab Mu'idul Mu'minin ini bisa ambil pelajaran dari yang sudah saya sampaikan tadi, ya, mengenai bagaimana cara untuk mengilaj, ya, atau untuk hikmah dan pelajaran dari lingkungan kita juga, bahkan teman dekat kita, ya, bahkan apa namanya, masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita melihat, ya, karena orang-orang mukmin yang lain itu menjadi cermin bagi kita juga. Jadi al-mu'minu mir'atul mu'min, ya, maka jadikan cerminan itu semuanya. Ya, ini Pak Amin yang baik Ustaz. Masya Allah, ada 4 poin nih Ustaz, ya, iya, yang dapat kita ambil. Dari poin pertama kita tahu, ya Ustaz, kalau kita ada salawatnya man ana ya Ustaz, ya. Iya, jadi betul. gimana kita sikap kita pada guru kita juga harus ada juga, ya Ustaz, ya. Iya, untuk iya, motivasi kita, ya ikhtiram pada ustadz, pada guru, pada kiai, itu harus kita lakukan. Iya, iya. Nah, untuk saat ini kan mungkin ada kurang, ya. Iya. Ada nilai-nilai yang terlihat kurang. Ketemu orang tua, ketemu bawahnya pengen cium tangan aja. Saya itu di kampung Pak Amin, naik sepeda dulu, ya. Kalau ada guru saya turun dari sepeda, tapi sepeda ontel itu, ya, naik sepeda itu turun semua. Ya, ada yang melihat itu katanya berlebihan, tapi menurut saya itu akhlak yang luar biasa. Itu turun terus salaman. Itu masih ingat saya itu. Nggak ada namanya naik sepeda ada guru terus langsung, tuh nggak ada. Pasti turun dia. Sama nih, kalau saya dulu Ustaz, kalau mau kita bulan Ramadan kita ketemu guru kita dulu gitu. Mau silaturahmi ke rumahnya. Mau menjelang Idul Fitri kita silaturahmi. Iya, gitu. betul sekali. Rasa ikhtiram pada guru, Ustaz, ya. Dan itu yang harus kita kembali raih, ya, kita ambil, kita ajarkan ke anak-anak, ya, karena memang ikhtiram itu kalau terkikis, ya, nanti kewibawaan nggak ada. Ya soal nanti kultus dan sebagainya itu kan bisa kita kita kawal lah gitu, kira-kira anak-anak itu jangan sampai berlebihan juga, ya. Tapi bukan berarti terus dengan guru sikapnya kurang berakhlak, ini juga. Atau meskipun kita sudah berilmu, Ustaz, ya. Iya. Kita merasa lebih tinggi, tetap gitu. Itu guru kita, Ustaz. Iya. Masya Allah. Makanya tadi di bab awal kan kalau kita ingin betul-betul membersihkan hati itu memang ada mursyid kan. Kalau kita bahasa kita murabbi lah, murabbi yang selalu memantau kita, ya, melihat kita. Nah, harusnya ya para murabbi itu sudah mampu melihat sampai ke basyirohnya, ya. Iya, bukan hanya sekedar teori yang disampaikan. Ini kritik ke dalam juga, ke dalam diri saya, ke dalam kita semuanya. Harusnya sampai seperti itu sehingga perbaikan akhlak itu makin terasa, makin ngena itu loh, Pak. Iya. Saya jadi teringat nih, Ustaz, ya, dari ada 2 hal yang harus diingat, 2 hal yang harus dilupain, Ustaz, ya. Iya. Jadi kita harus betul-betul mengingat gitu. Ingat terus nih kesalahan kita pada orang lain. Iya. Ya. Ingat terus kebaikan orang gitu. Ya, belen, iya. Dua yang harus dilupain, ya. Lupain kebaikan kita pada orang lain dan lupain keburukan orang lain pada kita. Masya Allah. Ini juga bisa jadi salah satu jalan untuk apa ya, memperbaiki aib-aib kita juga. Betul. Bisa mengobati. Dari 2 hal yang harus diingat, 2 hal yang dilupain, Ustaz, ya. Iya, betul. Dan itu kalau bisa wah, itu akan terasa luar biasa, nikmat. Jadi nggak ada ini bisa terapkan intern kita di masyarakat kita, dengan orang lain pun juga seperti itu. Kalau tingkat pejabat, Pak Amin, luar biasa, Pak Amin. Yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Jadi sekarang ini kita lihat, coba kita rasakan di masyarakat, saling tidak percaya. Saling tidak percaya. Kepercayaan sudah hilang, jangan berharap lagi akan adanya
situasi yang kondusif. Enggak mungkin. Nah sekarang ini yang luar biasa. Nah, ini harus kita kampanyekan. Ya, hal-hal seperti itu. Iya. 4 poin tadi diantaranya kita membutuhkan ya seorang guru, seorang mursyid atau murabi yang akan menasihati kita. Iya. Yang kedua, teman yang jujur. Iya. Teman yang jujur yang siap menasihati kita baik dalam keadaan senang ataupun susah. Oke, ya, kan? betul. Baik dalam keadaan kita dalam kebaikan ataupun kita pada saat dalam keburukan. Yang ketiga, dapat mengambil manfaat dari lisan musuh. Ya. Itu kan biasa emang kalau perkataannya tajam gitu kan. Tajam Nah, pasti. itu jadi bahan kita evaluasi. Jadi bahan masa benar yang dikatakan oleh musuh tersebut jangan-jangan benar. Jangan-jangan benar itu. Iya. Kalaupun memang salah, setidaknya itu juga jadi bahan supaya nggak seperti yang diinginkan ya. Gitu. Nah yang terakhir kita pun harus mau bergaul ya. Mau bergaul. Kita dengan bergaul itu kita tahu nih kondisi masyarakat seperti apa. Jadi kuper nantinya ya. Iya. Kalau kita di rumah aja orang juga malah jadi malah aib malah. Aib, gitu. ya, betul. Karena ini orang diem aja nih gitu. Jangan di rumah aja lagi gitu kan. Atau misalkan dari jamaah misalnya ya. Itu ya misalnya. Itu tidak orang lain. Maksudnya orang lain. Padahal dalam baik kita harus kompetisi juga kan. Fastabiqul khairat. Lomba-lomba dalam baik. Namanya berlomba kan banyak orang kan. Banyak orang. Kalau sendiri mau lomba sama siapa? Sama diri. Iya. Lomba sama siapa? Enggak. Iya kayaknya sepertinya 4 nasihat ini 4 cara itu. Ini juga dapat juga ya, agar menjadi pribadi yang lebih baik ya. Yang semoga kita pun lulus dari akademi Ramadan ini menjadi pribadi yang bertakwa iya, betul. Seperti yang diinginkan ya. Karena kita merasa wah amal solehnya paling banyak nih di bulan Ramadan ini. Iya. Padahal gitu kan. Merasa lebih hebat dari yang lain kan, merasa ujub wah. Iya. Kan kadang penyakit-penyakit itu juga timbul di bulan Ramadan. Masih ya di dalam hati. Suka timbul di bulan Ramadan ini yang tadinya sebelum Ramadan jamaahnya sedikit. Ya, tapi ketika bulan Ramadan jamaahnya membludak nih. Kita sebagai ahlul masjid yang dari awal terkadang penyakitnya ujub. Merasa lebih hebat orang sengaja gitu jamaahnya atau bisa jadi merasa lebih hebat dan merendahkan orang lain. Gitu. Contoh, ada orang yang baru datang ke masjid, ketika datang ke masjid, jadi menjadi penyakit. Semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Ya mungkin dari intisari nasihat dari kitab Ihya Ulumuddin, kitab Mu'jizatul Mu'minin ini menjadi bermanfaat untuk kita di pertemuan kali ini. Ustaz, kita sepertinya sudah di ujung acara, Ustaz. Mungkin ada yang mau kalau Ustaz. Baik ya, jadi yang sudah saya sampaikan, subhanallah ya, ini betul-betul mengingatkan kepada kita. Saya juga ketika mengulang lagi membaca ini, Masya Allah, kita ini jauh sekali dari timbangan yang ada dalam kitab ini. Ya, di bulan suci Ramadan ini segenap pemirsa kembali agar giatun nafsi, jadi istilah kan dail dari berbagai kotoran, termasuk dari kotoran hati, ujub, ya, sombong, ya, merasa paling benar. Nah ini penyakit hati dihilangkan karena itu berbahaya. Kita biasa ujub alal qadri, ya, karena dia punya kemampuan, ya, kita sering meremehkan orang lain. Kalau sudah meremehkan orang lain jatuhnya sombong. Padahal ancamannya berat. Ya, tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar dzarrah. Ya, sombong itu apa? Sombong adalah batarul haqi wa ghamtun nas.
yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Isinya seperti itu tadi. Iya. Jadi orang yang bisa dinasihati itu kalau hatinya sudah tembus, hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor sekali, susah nggak nembus. Karena nasihat kebaikan itu ibaratnya cahaya. Ya. Jadi cahayanya nggak nembus. Karena ibarat kaca itu sudah terlalu tebal itu keraknya. Ya, sehingga sedikit demi sedikit mari kita obati, kita ilaj ya dengan nasihat-nasihat penting dari seorang ulama besar Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Mau'izatul Mu'min. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat apa yang tadi kami sampaikan dari cara ya, dari 4 cara untuk membersihkan diri kita ya, untuk mencari kelemahan dan aib kita sehingga bisa memperbaiki aib-aib itu sehingga kita akan lebih baik insyaallah. Dari harapan di bulan Ramadan ini kita tatur nafas ya. Jadi pembersihan hati sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Tentu banyak hal-hal yang kurang dari saya tadi ya, dari penyampaian, mudah-mudahan bisa dimaafkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pemirsa channel SIT Nur Fikri yang berbahagia, demikianlah kajian tematik dari pembahasan kitab Mau'izatul Mu'minin yang diambil dari intisari nasihat kitab Ihya Ulumuddin yang telah disampaikan oleh narasumber Ustadz Kiai Haji Masrur Ahmadi Al-Hafiz. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi bermanfaat dan menambah semangat kita untuk menunaikan ibadah Ramadan yang berada di fase kedua atau masih 20 hari lagi, sekitar 20 hari lagi Ramadan ini. Kami ucapkan terima kasih pada Anda semua yang telah berpartisipasi dalam kajian tematik pada pagi hari ini, dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya pada dalam pertemuan ini jika masih ada kekurangan, dan saya aminullah sumber kita Ustadz Kiai Haji Masrur Ahmadi Al-Hafiz mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.